158 berhasil bersembunyi. Tang San bisa melihat dari belakang bahwa tinju Huliena tertutup rapat, seolah menahan diri. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memiliki ekspresi tenang. Di samping, Xie Yue selalu mengawasinya, tetapi membuat sesuatu dari wajah Tang San lebih sulit daripada naik ke surga. Bagaimana mungkin Yan berharap Huliena benar-benar akan mengatakan hal seperti ini padanya? Merasa dirugikan, tidak berdamai, marah, sedih, segala macam emosi terus-menerus berkecamuk di hatinya. Tapi menghadapi Huliena, dia masih tidak bisa menyala. Menatap melewati Huliena, tatapan tajam tertuju pada Tang San, mendengus marah, dia berbalik dan berjalan ke arah Kam. Sekarang bisakah saya pergi? Nona Huliena. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Huliena berbalik. Melihat pria pertama yang menggerakkan hatinya, untuk beberapa alasan, dia agak panik. Dengan cepat melangkah maju, mencapai Tang San, Huliena meminta maaf berkata. Maaf, barusan Yan terlalu terburu-buru. Jangan pedulikan itu. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Akan lebih baik untuk tinggal di kamp kami. Kami juga belum bertemu selama lebih dari setahun, kita bisa mengobrol tentang apa yang telah kita pelajari dengan domain Deadgat. Tang San melambaikan tangannya. Tidak perlu. Masih tidak menjadi bagian dari kamp Aula Roh Anda, semua orang akan melihat saya sebagai musuh. Ketika saya pergi, bukankah itu akan dianggap mencuri informasi? Saya tidak tahan. Kamu. Huliena melihat sikapnya yang ribuan mil jauhnya, dan mengingat keanggunan yang hilang dari sebelumnya, untuk sesaat seseorang yang secerdas dia tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Nana, barusan kamu bilang dia juga punya domain Dewa Kematian. Xie Yue berjalan di sebelah adik perempuannya. Dia dan Yan berbeda. Setelah menjadi generasi emas nomor 1, sikapnya jauh lebih mantap daripada Yan. Dia bahkan lebih tertarik pada Tang San. Untuk dapat membuat adik perempuannya berubah, pemuda ini tidak sederhana. Huliena memandang kakaknya. Tang Yin, ini kakak laki-lakiku. Dia dipanggil Tang Yin. Dulu ketika aku di kota pembantaian, aku berjalan di jalan neraka terakhir bersamanya. Tanpa bantuannya, aku takut padamu, tidak akan melihatku lagi. Xie Yue sudah menebak sedikit, dan dia juga tidak terlalu terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi matanya menunjukkan rasa terima kasih. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Kamu adalah penyelamat Nana. Tang San menggelengkan kepalanya. Jangan bilang, waktu itu kita saling membantu. Kita punya tujuan yang sama ini sudah sangat larut, aku masih harus mencari tempat untuk istirahat. Aku tidak akan mengganggumu. Untuk menangkap, seseorang harus melepaskannya. Tang San menggunakan ini hingga batasnya. Dia bertaruh bahwa Huliena akan memintanya untuk tinggal. Kamu masih tidak bisa pergi. Kakek Gui, kenapa kamu datang? Huliena berteriak kaget. Secara senioritas, Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo bahkan satu generasi di atas paus tertinggi Bibidong. Oleh karena itu generasi emas memanggil mereka, kakek, secara pribadi, dan memanggil mereka sebagai penatua, pada acara-acara resmi. Wajah Ghost Douluo masih belum bisa terlihat dengan jelas, tapi suaranya sangat mantap, dan juga sangat ringkas. Aku baru saja mendengar percakapanmu. Ada satu hal yang dikatakan Yan tidak salah. Jika dia memperingatkan target kita, membuat semua usaha kita sia-sia, bahkan aku dan Chrysanthemum Guan tidak bisa menelan dosa. Nana, kamu harus tahu betapa pentingnya target kita bagi Yang Mulia kali ini. Cahaya dingin melintas di mata Tang San. Lalu dengan kata lain, kamu menuntut aku tinggal. Dia perlahan mengangkat Clear Sky Hammer di tangannya. Mendengar kata-kata Ghost Douluo, Huliena tidak bisa menahan hatinya untuk tidak khawatir. Kakek Gui, dia tidak akan melakukannya. Dia temanku. Bagaimana kalau kami menyarankan dia untuk meninggalkan hutan besar Stardew terlebih dahulu? Ghost Douluo tersenyum dengan tenang, berkata. Kekhawatiran menyebabkan kebingungan, kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Nana, ini tidak seperti kamu yang pintar. Jangan bilang tujuan kita tidak akan muncul di pinggiran hutan. Ke arah manapun dia pergi, ada kemungkinan dia akan mengganggu target. Meski kemungkinannya hanya 1 dari 10.000, kita tetap harus menghindarinya sebisa mungkin. Wajah menawan Huliena memerah, tetapi dia masih belum menangkap niat untuk membunuh dalam kata-kata Ghost Douluo. Bahwa kamu tidak bisa pergi bukan berarti kami harus berbahaya bagimu. Anak muda, kami hanya ingin kamu bekerja sama sementara dengan kami, ikut kami dalam perjalanan.
Setelah kami berhasil dalam tujuan kami secara alami akan memberi Anda kebebasan Anda. Bukankah Anda datang untuk membunuh binatang roh keenam Anda? Saya bisa berjanji untuk membantu Anda memilih yang paling cocok. Anggap saja itu balasan, bagaimana? Aula roh kita bukan kediktatoran. Hanya guru roh organisasi. Tang San kagum ketika dia mendengarkan Ghost Douluo, dan bahkan Huliena dan Xie Yue agak terkejut. Ghost Douluo selalu dikenal suram dan dingin, kapan dia menjadi begitu baik berbicara? Baik, saya setuju. Balasan Tang San sama-sama mengejutkan Xie Yue dan saudara perempuannya. Huliena agak kaget bertanya. Petik 2. Tanpa kemampuan untuk melawan, tapi masih bisa untung, kenapa aku tidak setuju? Hanya saja, bahkan jika aku bepergian bersama denganmu, aku tidak akan membantumu. Ghost Douluo dengan angkuh berkata. Aula roh masih tidak pernah membutuhkan bantuan dari orang lain. Xie Yue, pertama-tama bawa dia untuk menemukan tempat di kamp, dia tinggal bersama denganmu dan Yan. Nana, kamu tinggal, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu tentang. Xie Yue dengan hormat berkata. Iya, setelah membuat isyarat mengundang ke Tang San, dia memimpin untuk pergi. Sekarang, hati Tang San yang selalu gugup akhirnya tenang, tujuan dari langkah pertama telah tercapai. Ini praktis hasil terbaik yang dia harapkan. Melihat keduanya memasuki kegelapan hutan, Ghost Douluo berkata kepada Huliena. Tahu mengapa aku ingin dia tinggal? Huliena menggelengkan kepalanya. Itu bukan karena ada risiko dia akan memperingatkan target. Hanya Yan yang akan mencapai kesimpulan seperti itu. Dengan ukuran Stardew Great Forest, apalagi kemungkinan dia menemukan roh itu, binatang, bahkan jika dia melakukannya, binatang roh itu tetap tidak akan waspada karena dia. Ghost Douluo tersenyum. Itu sekret Maiden pintar kita. Aku menyuruhnya tinggal karena dia mungkin membantu kita menyelesaikan masalah besar. Hati Huliena berkedut. Maksudmu, Clear Sky School. Ghost Douluo mengangguk perlahan. Itu benar. Sepertinya dia harus sangat tidak puas. Dia mengatakan 2 kali bahwa dia adalah orang bebas. Mungkin itu adalah penekanan yang tidak disadari, tapi setidaknya itu bisa membuktikan bahwa hubungannya dengan Clear Sky School tidak harmonis, bahkan sampai-sampai dia mungkin sudah berpisah dari Clear Sky School. Jika seperti itu, maka tidak diragukan lagi itu adalah keuntungan besar bagi kita. Jika kita bisa mempelajari beberapa keadaan internal Clear Sky School dari mulutnya, itu akan menjadi hal yang sangat bagus, keuntungan untuk tindak lanjut operasi perburuan roh yang mulia. Meskipun Huliena tahu secara intelektual bahwa dia harus mendukung Ghost Douluo, tetapi ketika dia berpikir tentang berurusan dengan Sekte Tang Yin, dia tidak bisa menahan perasaan agak khawatir. Kakek Gui, kita sudah mengetahui secara kasar lokasi sekolah langit cerah sekarang. Kita hanya belum pindah karena kita belum sepenuhnya menyelidiki mereka. Kenapa kita harus melibatkan orang seperti dia? Dengan usianya, paling-paling dia hanya murid generasi ketiga, tidak mungkin dia tahu banyak tentang rahasia internal Clear Sky School. Gui Mei tersenyum. Gadis bodoh, kekhawatiran benar-benar menyebabkan kebingungan. Masalah Clear Sky School hanyalah satu alasan untuk membuatnya tetap tinggal. Yang lainnya adalah untukmu. Sepertinya kamu sudah menyukai anak itu. Aku harus mengakui bahwa dia memang sangat luar biasa, sama sekali tidak kalah dengan Xie Yue dan Yan. Dianggap cocok untukmu. Terlebih lagi ketika dia memiliki domain Dewa Kematian yang sama denganmu. Tidak diragukan lagi bakat yang luar biasa. Tapi, jika Anda ingin bersama dengannya, identitasnya adalah masalah besar. Jika dia dapat bergabung dengan Spirit Hall, dan terlebih lagi memberikan beberapa kontribusi, mendapatkan promosi, maka, Yang Mulia juga harus lebih mudah menerimanya. Itu tidak mungkin. Meskipun dia sedikit tersipu, Huliena masih segera menyangkal kata-kata Ghost Douluo. Kakek Gui, bagaimana saya bisa membujuknya untuk melawan sektenya sendiri? Sebenarnya, sekolah langit cerah sudah dalam pengasingan, haruskah kita bersikeras untuk memusnahkan mereka? Yang terakhir, Gui Mei merendahkan suaranya. Nana, jangan katakan hal seperti itu di depan Yang Mulia. Kebencian Yang Mulia pada sekolah langit cerah sangat dalam. Jika dia harus memilih hanya satu dari 3, maka dari 3 sekte teratas dia pasti akan memusnahkan sekolah langit cerah. Saat itu Tang Hao membunuh mendiang paus, membuat Yang Mulia kesakitan sehingga tidak ingin hidup. Kami dan sekolah langit cerah sama tidak cocoknya seperti api dan air. Selanjutnya, meninggalkan yang pernah menjadi nomor 1 di bawah surga ini, sekte,
adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Jadi, sekolah langit cerah harus dihancurkan. Juliana masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan terangkat Ghost Douluo. Jika kamu menginginkan yang terbaik, maka yakinkan dia untuk bergabung dengan Spirit Hall. Pasti akan ada cara untuk menyelesaikan sesuatu. Setidaknya operasi perburuan roh kita akan selalu dirahasiakan. Adapun keputusan akhir, itu bukan untuk kamu dan aku, membuat, semuanya masih mengikuti kehendak yang mulia. Tapi, Anda dan dia berdiri bersama, itu benar-benar pertandingan yang sangat bagus. Temperamen anak muda ini juga cukup bagus. Saat itu ketika Anda meninggalkan kota pembantaian, dia masih tidak memanfaatkan Anda dalam keadaan seperti itu, luar biasa. Juliana berjalan kembali ke kamp dengan hati gelisah. Karena dia menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Tang San. Masalah Spirit Hall bukan untuk dia putuskan, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bahkan jika Tang San sudah memisahkan diri dari Clear Sky School, dia dan dia masih berdiri di sisi yang berlawanan. Juliana ingin untuk pertama kalinya menghapus bayangan Tang San dari benaknya, tapi, itu tidak mungkin. Kebahagiaan dalam sepersekian detik ketika mereka bertemu lagi barusan lebih besar dari semua yang dirasakan hatinya dalam 1 tahun terakhir ini. Tang San mengikuti Xie Yue ke kamp. Dia sudah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk memindai tempat ini sebelumnya. Tatapannya menjelajah, hanya mengamati keadaan di sekitar. Saat ini, selain anggota yang berpatroli, yang lain sudah kembali ke tenda mereka untuk beristirahat. Tapi Yan itu masih berdiri di bukaan tenda. Melihat Xie Yan membawa kembali Tang San, dia mau tidak mau terlihat terganggu, menatap Xie Yue dengan tatapan bertanya. Xie Yue sedikit menggelengkan kepalanya padanya, membawa Tang San, dia hanya menjelaskan kata-kata Ghost Douluo dari sebelumnya. Apa, dia akan selalu bersama kita, sampai operasi berakhir. Yan menyesal bahwa dia sangat terburu-buru sebelumnya. Jika dia membiarkan orang Tang Yin ini pergi pada waktu itu akan jauh lebih baik daripada menyuruhnya mengikuti grup sekarang. Setidaknya ketika dia pergi, dia tidak bisa melihat Juliana. Nada bicara Xie Yue menjadi sedikit lebih serius. Ini adalah perintah tetua Gui. Yan, jangan terlalu banyak berpikir. Yan memelototi Tang San dengan tegas. Nak, tandai kata-kataku. Jika kamu berani mendekati Nana, aku akan segera membunuhmu. Tang San tersenyum tipis. Nada datarnya sebagian besar mengandung rasa provokasi. Apakah kamu memiliki keterampilan? Kemarahan Yan yang ditekan melonjak hampir seketika, tetapi tepat ketika dia akan mempertaruhkan hidup dan mati melawan Tang San. Sudah larut, semua orang istirahat lebih awal. Mendengar suara ini, Yan menggigil. Dia tentu tahu siapa sumber suara itu. Menahan amarah, dia berbalik dan melangkah ke tenda. Sekarang, Juliana dan Ghost Douluo kembali secara bersamaan. Juliana menatap Tang San, dan Tang San juga hanya menoleh dan menatapnya. Tatapan pasangan itu bertemu di udara. Ekspresi di mata Juliana penuh dengan permintaan maaf, tetapi Tang San hanya tersenyum tipis, membiarkannya sekali lagi melihat keanggunan yang sempurna itu. Memasuki tenda, Tang San tidak lagi memprovokasi Yan duduk di sudut dengan mata tertutup, dan juga menemukan sudut untuk duduk bersila dan mulai berkultivasi. Tentu saja, dia terus-menerus menjaga dirinya tetap waspada. Tidak hanya terhadap Yan, tetapi juga Xie Yue. Malam tanpa komentar. Dini hari berikutnya, saat Tang San selesai berkultivasi, sudah tidak ada orang lain di tenda. Xie Yue dan Yan telah pergi satu demi satu belum lama ini. Tang San memilah-milah rencana dan pikirannya sejenak, lalu meninggalkan tenda. Makan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang cantik terentang di depannya, menyerahkan sepotong daging kering dan salah satu ransum. Itu adalah Juliana. Mengambil makanan, Tang San mengangguk ke Juliana. Juliana merendahkan suaranya. Saya benar-benar minta maaf tentang kemarin. Saya tidak tahu itu akan membawa Anda begitu banyak masalah. Tapi kakek Gui tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Kami pada dasarnya sudah menemukan posisi target kita kali ini. Setelah misi selesai, kamu bisa pergi kapan saja. Saya yakin Anda ingin membujuk saya untuk bergabung dengan Spirit Hall. Juliana tersenyum lebar, dan segera bunga dan tanaman di sekitarnya tampak kehilangan warnanya. Saya tidak ingin mengajukan penolakan. Saya tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada Anda. Tang San memandangnya. Kamu gadis yang pintar. Juliana menghela nafas.
Saya orang dari Spirit Hall, sangat sering saya tidak memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen. Diberi kesempatan, saya akan memberi Anda kompensasi setelah ini. Tang San menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu bilang kita berteman? Kalau begitu jangan bicara tentang kompensasi. Gelar Douluo setuju untuk membantuku menangkap binatang roh keenamku. Ada manfaatnya bagiku. Hanya saja, aku ingin tahu. Sementara dia mengatakan ini, dia sudah membuat dirinya setenang dan setenang mungkin, tetapi masih ada sedikit kegugupan di hatinya. Apakah Juliana menjawab pertanyaannya secara langsung, bisa membuat Tang San memutuskan sikapnya terhadapnya. Juliana mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Kami di sini untuk menangkap binatang roh yang tangguh. Mungkin saja kami akan mendapat masalah. Kami datang sebanyak ini untuk memastikan tujuan kami. Ketika saatnya tiba, bahwa kita memenuhi target, pastikan untuk memperhatikan untuk membela diri. Adapun apa yang ingin kita tangkap, dengan kecerdasan Anda bisa menebak tanpa perlu bertanya kepada saya. Mengirimkan judul Douluo dan begitu banyak ahli, itu hanya akan menjadi binatang roh 100.000 tahun. Balasan Juliana membuat Tang San sangat puas, wajahnya menunjukkan keterkejutan, tetapi dia juga sangat cepat pulih menjadi normal, ekspresi di matanya tidak menunjukkan celah. Juliana mengubah topik pembicaraan. Ketika kita berpisah 1 tahun yang lalu, kamu sangat berbeda dari sekarang. Meskipun tadi malam kamu masih sedingin ketika kita bertemu, temperamenmu telah banyak berubah. Kamu tampak lebih mantap, dan tanpa itu bau darah dari sebelumnya. Tang San tersenyum. Bukankah kamu sama? Jangan lupa bahwa kita berdua meninggalkan tempat itu. Juliana menghela nafas. Untuk menghilangkan aura bau darahku, guruku menghabiskan banyak energi. Setelah melewati rehabilitasi di semua sisi, aku kemudian dapat dianggap telah memulihkan penampilan normalku. Tapi, aku merasa kamu tampaknya telah pulih lebih baik daripada aku. Aku tidak akan menanyakan masalahmu di rumah, tapi, jika kamu benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, kembalilah ke Spirit Hall bersamaku. Guru pasti akan menghargaimu. Sudut mulut Tang San mengungkapkan niat dingin. Biarkan saja. Aula roh Anda dan sekolah langit cerah saya seperti api dan air. Setuju untuk melindungi seseorang dari sekolah langit cerah seperti saya. Juliana tersenyum lebar. Itu tergantung pada apakah kamu dapat memindahkan guruku. Kita harus dalam perjalanan, bersiaplah dengan baik. Aku akan berjalan denganmu nanti. Kita akan memasuki bagian terdalam dari hutan besar Stardow, kita mungkin menghadapi serangan binatang roh yang tangguh setiap saat. Hati Tang San berkedut. Targetmu ada di kedalaman hutan besar Bintang Dow. Juliana mengangguk. Kami telah menghabiskan waktu yang tidak singkat di sini, dilihat dari semua jenis tanda, targetnya harus berada di jantung hutan besar Stardow. Alasan mengapa dia berkata begitu, selain kepercayaannya pada Tang San, juga karena dia tidak punya alasan untuk meragukannya. Kekuatan luar biasa Spirit Hall telah dikirim kali ini, apalagi Tang San, bahkan beberapa darinya masih tidak dapat mempengaruhi mereka. Baginya, dia hanya membawa Tang San berjalan-jalan. Dia juga lebih ingin bersama Tang San sekarang, tanpa sadar ingin mendekati dunianya. Dalam pertukaran sederhana, Tang San telah memperoleh banyak informasi berguna. Xiao Hu berada di jantung hutan besar Stardow. Ini juga perkiraannya. Kali ini, suara Ghost Douluo bergema. Mulai. Dalam waktu singkat Tang San dan Juliana mengobrol, termasuk tenda yang dia tinggali sebelumnya, kamp telah sepenuhnya dihancurkan. Juliana menarik salah satu lengan baju Tang San, lalu melangkah cepat untuk mengejar. Tang San mengikuti di sisinya, dan Yan yang pemarah serta Xie Yue yang tanpa ekspresi juga menyusul. Dua judul Douluo masih satu di depan dan satu di belakang, hanya sekarang 3 orang di tengah formasi telah berubah menjadi 4. Yan berjalan di belakang Tang San. Tatapan sombongnya memberi Tang San perasaan semak duri dan duri di punggungnya, tapi dia masih tidak terlalu keberatan, Yan ini masih belum cukup untuk mengancamnya. Melewati 1 malam perenungan, sekarang Yan sudah memulihkan kejernihannya. Dia tahu dia tidak dapat melanjutkan Tang San di depan Juliana, jika tidak, dia akan memutuskan hubungan antara dia dan Juliana. Meskipun tampaknya tidak ada apa-apa antara Tang San dan Juliana di permukaan, tapi dia benar-benar terlalu akrab dengan ekspresi Juliana, dan ini masih pertama kalinya dia melihat Juliana menggunakan mata yang begitu lembut untuk melihat seorang pria. Semua orang mengatakan wanita itu sensitif, tetapi pria sebenarnya sama sensitifnya.
Terutama Yan yang hatinya selalu tertuju pada Juliana memiliki indera yang sangat tajam. Yan sudah memikirkannya. Bahaya mengintai di setiap sudut hutan besar Stardew ini, jika dia tidak bisa bertindak secara langsung, tidak bisakah dia menggunakan semua yang ada di sekitar mereka. Berjalan maju bersama Juliana, ketika Tang San secara bersamaan mengamati pasukan yang maju dan segala sesuatu di sekitarnya, dia agak terkejut menemukan bahwa Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo terjauh di depan dan di belakang saling bergema satu sama lain. Berjalan dalam formasi oval ini, seolah-olah dunia luar diisolasi oleh aura dari dua gelar Douluo. Tang San tidak berani menggunakan Blue Silver Domain. Saat ini di antara mereka, jika domain menyebabkan fluktuasi energi yang bersentuhan dengan aura serupa yang dibuat oleh dua judul Douluo, mereka akan segera waspada terhadapnya. Berjalan terjauh di depan, Ghost Douluo mulai berakselerasi. Seluruh formasi menembus hutan dengan kecepatan angin dan kilat. Apa yang tidak Tang San harapkan adalah bahwa bahkan jika mereka bertemu dengan binatang roh yang tangguh di sepanjang perjalanan ini, binatang roh ini masih tidak meluncurkan serangan, hanya melihat tim bergerak melewati mereka di kejauhan. Segera dia mengerti mengapa hal seperti ini akan terjadi, itu karena kekuatan dan aura dari dua judul Douluo. Energi yang mengelilingi tim seperti penghalang yang kokoh menghalangi binatang roh di dunia luar. Berapa banyak binatang roh yang berani menyinggung dua gelar Douluo yang bepergian bersama. Oleh karena itu, tim Spirit Hall ini juga menghemat banyak waktu. Namun, seiring dengan kemajuan mereka yang tak henti-hentinya, hati Tang San mulai berangsur-angsur menjadi cemas. Karena saat ini dia pada dasarnya tidak dapat meninggalkan catatan apapun untuk Xiao Wu. Bahkan jika dia melakukannya, jika Xiao Wu benar-benar berada di jantung hutan, dia tetap tidak akan melihat mereka. Tidak ada yang bisa membuat semuanya berjalan seperti yang mereka inginkan. Setelah keberhasilan awal bergabung, Tang San juga mengalami kesulitan. Istirahat di sini. Bergegas selama 4 jam penuh, Ghost Douluo terjauh di depan berhenti, menunjukkan istirahat. Para ahli aula roh segera berkumpul, memisahkan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk berpatroli, yang lain segera memasuki keadaan istirahat, seluruh proses tanpa ada yang membuka mulut. Juliana melirik Tang San, menunjukkan sisinya, mengisyaratkan dia harus ikut. Sebelum Tang San bisa duduk, Xie Yue dan Yan sudah duduk di sebelah kiri dan kanannya. Alis Juliana sedikit berkerut, akan berkobar, tetapi melihat Tang San berjalan dengan sangat alami dan duduk di depannya, menutup matanya, ekspresinya tenang dan anggun, awan ringan dan angin lemah, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak terkait dengannya, dia. Juliana menemukan bahwa dia semakin tidak bisa melihat melalui pria ini. Ketika Ghost Douluo mengumumkan sisanya, Tang San telah menemukan bahwa penghalang di sekitarnya telah menghilang. Saat mereka menembus jauh ke dalam hutan besar Stardew, dia telah melihat banyak binatang roh yang sangat tangguh, dan secara alami memahami bahwa jantung hutan semakin dekat, dan saat ini adalah kesempatan langka. Hatinya sudah lama terbang ke sisi Xiao Wu, dan dia tidak punya pikiran untuk peduli dengan provokasi Yan. Blue Silver Domain diam-diam terpancar dari tubuhnya. Tang San melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa dan layar rumput perak biru di sekitarnya, pikirannya bergabung dengan rumput perak biru dan dengan cepat menyebar keluar. Kali ini dia tidak berusaha melihat sesuatu dengan jelas, pikirannya terbentang sejauh mungkin ke satu arah, merasakan setiap aura yang bisa dia deteksi di sekitarnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat sekarang, mereka akan menemukan bahwa rumput perak biru di tanah berayun lembut secara berirama, semua jenis informasi berkumpul seperti kepingan salju di benak Tang San. Meskipun setiap informasi tidak jelas, mengandalkan ini, kapasitas mentalnya bekerja hingga batasnya, dengan cepat mencari hal yang ingin dia temukan. Aura yang tangguh muncul dalam jangkauan pemindaian Blue Silver Domain. Itu jelas satu demi satu binatang roh yang tangguh di tengah hutan besar Bintang Dou. Setelah mencapai lokasi mereka saat ini, tidak ada binatang roh di bawah 30.000 tahun dalam kultivasi. Juga hanya karena inilah kedua judul Douluo tidak punya pilihan selain memfokuskan pikiran mereka, dengan hati-hati merasakan perubahan di sekitarnya. Jika itu di pinggiran hutan, mereka masih tidak akan beristirahat bahkan setelah bergegas selama 8 jam. Tapi di sini mereka harus mempertahankan kondisi puncak mereka. Satu demi satu aura tangguh melintas di benak Tang San. Meskipun aura binatang roh budidaya 10.000 tahun ini tidak lemah, mereka tetap bukan apa yang ingin dia temukan.
Dia mencari aura milik Xiao Wu. Aura yang familiar tidak jauh berbeda dengan kekuatan rohnya. Pikirannya menyebar, tiba-tiba, ketika kekuatan spiritual Tang San hampir mencapai batasnya, dua aura yang sangat kejam muncul dalam jangkauan pemindaian Blue Silver domainnya. Begitu dua aura ini muncul, Tang San hanya merasa seolah-olah otaknya dihancurkan oleh palu yang berat, seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka. Meludahkan seteguk darah dengan suara muntah-muntah, ekspresinya berubah pucat pasi, jatuh pingsan di tanah. Apa masalahnya? Juliana adalah yang pertama mencapai, dengan cepat menangkapnya tepat saat Tang San hendak menyentuh tanah. Sebelumnya dia masih lincah seperti naga dan bersemangat seperti harimau, mengapa dia tiba-tiba menderita luka serius dalam sepersekian detik. Dengan sangat waspada, Juliana buru-buru memasukkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Tang San dengan cara yang selembut mungkin. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan roh di dalam tubuh Tang San sangat berlimpah, tanpa konsumsi apapun. Tapi napasnya sangat lemah, seperti lembut dalam pelukan lembut Juliana. Siluet berkedip, Ghost Douluo dan Chrysanthemum Douluo mencapai sisi Juliana pada waktu yang hampir bersamaan. Xie Yue juga sama terkejutnya, hanya Yan yang mengungkapkan ekspresi agak gembira atas kemalangannya. Ghost Douluo meletakkan jari gelap di ruang di antara alis Tang San. Aliran es dingin segera mengalir ke otak Tang San, membuatnya menggigil, napasnya kemudian pulih, tetapi masih tampak sangat kasar, seperti orang yang tenggelam yang baru saja naik ke atas, dengan rakus terengah-engah untuk menghirup udara. Juliana bingung melihat dua judul Douluo. Meskipun penampilan Ghost Douluo tidak terlihat, Chrysanthemum Douluo di samping memiliki ekspresi tercengang di seluruh wajahnya. Anak ini cukup bagus. Dia seharusnya menggunakan kemampuan yang mirip dengan penyelidikan spiritual untuk memeriksa hal-hal yang tidak diketahui di sekitar kita. Dan setelah kekuatan spiritualnya dilepaskan, bahkan aku dan Gui Mei sebenarnya tidak menemukannya. Juliana dengan cemas berkata. Petik 2. Ghost Douluo merendahkan suaranya. Seharusnya dia mengalami kekuatan yang sejauh ini tidak dapat dia lawan saat mengintai dengan kekuatan spiritualnya, yang terlebih lagi merasakan kekuatan spiritualnya, dengan paksa memukul mundurnya, sehingga melukainya. Dia akan segera bangun, mari kita dengar apa yang dia katakan. Tang San secara bertahap kembali ke kesadaran, sakit kepala yang membelah hampir membuatnya mengerang. Sejak kebangkitan kedua Kaisar Perak Biru, ini masih pertama kalinya dia menderita kerugian besar, dan terlebih lagi dalam domain spiritual di mana dia paling terampil. Faktanya, karakteristik terbesar dari Blue Silver Domain adalah sembunyi-sembunyi, menembus masalah tanpa suara, tetapi kedua aura tangguh yang tiba-tiba muncul dengan jelas mendeteksi keberadaannya dan melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melawannya, menyebabkan serangan balasan. Meskipun dia terluka parah, dalam sepersekian detik serangan balik itu, indera kekuatan spiritual Tang San sangat cerah. Selain dua aura yang sangat kuat itu, masih ada satu aura samar. Dilihat dari kekuatannya, aura ini seharusnya hampir sama dengannya. Sayangnya, Tang San tidak bisa merasakannya lebih lama, tetapi dia hampir yakin bahwa dia telah menemukan target yang dia cari. Meskipun dia mengalami rasa sakit yang luar biasa sekarang, dia masih sangat lega. Karena dua aura yang menyebabkan serangan balik kekuatan spiritual itu benar-benar terlalu hebat, pada tingkat yang bahkan di atas dua gelar Douluo di sebelahnya. Kegugupan di dalam hatinya berangsur-angsur mereda, kesadaran Tang San berangsur-angsur pulih. Merasakan segala sesuatu di dunia luar, dia tentu saja tahu apa bantal lembut dan samar-samar di belakang kepalanya. Namun, meskipun tubuh Juliana bisa memikatnya, itu tidak akan pernah bisa memikat hatinya. Berjuang sejenak, dengan bantuan Juliana, Tang San duduk tegak. Saat ini cahaya di matanya redup, napasnya yang kasar dan berat membuatnya tampak agak menyedihkan. Tang Yin, apa yang terjadi? Juliana melihat Tang San pulih, dan hatinya juga rileks. Tang San dengan susah payah melihat dua judul Douluo di depannya, tersenyum kecut. Saya awalnya berpikir untuk melihat keadaan di sekitarnya, lihat apakah ada binatang roh yang cocok untuk saya. Tapi siapa tahu saya juga akan menghadapi keberadaan yang sangat tangguh. Itu bisa secara tak terduga menangkap kekuatan spiritual saya, dan terlebih lagi mengeluarkan tabrakan spiritual terhadapku. Jika aku tidak bereaksi cukup cepat, aku akan kehilangan nyawaku sekarang. Mata Chrysanthemum Douluo menjadi cerah, bertanya dengan suara femininnya yang khas. Eksistensi yang sangat tangguh. Seberapa kuat? Arah mana?
Tang San berkata dengan pasti. Setidaknya level Spirit Douluo. Kekuatan spiritual saya dianggap cukup baik di antara Spirit Masters pada level yang sama. Untuk melukai saya dari jarak jauh membutuhkan pekerjaan setidaknya Spirit Douluo. Di sana, berbicara, dia menunjukkan arah yang diselidiki Blue Silver Domain-nya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan ini. Mendengar kata-kata Spirit Douluo, Krisantemum Douluo mau tidak mau mengerutkan kening. Hanya level Spirit Douluo. Sepertinya itu bukan target yang kita cari. Kamu tidak salah. Tang San tentu saja berbohong, berbicara tentang dua sebagai satu, kuat sebagai lemah. Mendengar apa yang dikatakan dia tersenyum masam. Saya juga tidak tahu detail konkretnya, karena pada saat itu saya sudah dalam serangan kekuatan spiritual. Meskipun mulutnya berkata begitu, dalam hatinya dia masih mencibir, kamu benar-benar pergi menemukannya, mungkin kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Jika Tang San benar-benar ingin menggambarkan kekuatan kedua aura itu, maka di antara orang-orang yang dia kenal, hanya ada tekanan yang dibawa oleh ayahnya yang masih belum lumpuh. Dan ini jelas tidak mungkin bagi dua judul Douluo di depannya. Bahkan yang lebih penting, penyelidikan spiritual Tang San sebelumnya setara dengan memperingatkan dua keberadaan yang tangguh itu, tidakkah mereka akan bersiap sedikit pun? Krisan Douluo dan Ghost Douluo saling berhadapan. Ghost Douluo berkata, tidak peduli apa, kita harus pergi melihatnya. Targetnya harus dekat. Saya lebih suka membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkannya melarikan diri. Ayo pergi. 20 ahli Spirit Hall terangkat. Huliena baru saja bersiap untuk membantu Tang San dengan lengannya, ketika Xie Yue ke samping sudah menariknya ke atas, meletakkan lengannya di atas bahunya. Pada saat yang sama dia menggunakan ekspresinya untuk menghentikan Yan melakukan hal yang sama. Dengan permusuhan Yan terhadap Tang San, Huliena sama sekali tidak mengizinkannya untuk melindungi Tang San. Xie Yue berbeda, bagaimanapun juga dia adalah kakak laki-lakinya. Xie Yue mengangguk kepada Huliena, menunjukkan bahwa dia tidak khawatir, tetapi Huliena masih dengan cemas mengikuti di samping kakaknya, menatap Tang San yang pucat pasi dengan mata tertutup, seluruh berat tubuhnya tampak menggantung di bahu Xie Yue. Cahaya dingin melintas di mata Huliena. Dia merasakan dendam yang ekstrim untuk kondisi Tang San, niat membunuh sudah meningkat di hatinya. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka bahwa niatnya untuk mengintip akan benar-benar jatuh ke mata orang-orang Spirit Hall. Apakah dua judul Douluo atau Xie Yue, mereka semua kurang waspada terhadapnya. Tentu saja, sikap yang terhadapnya tetap tidak akan berubah. Kelompok Spirit Hall dengan cepat maju ke arah yang ditunjukkan Tang San. Apa yang tidak diharapkan oleh Ghost Douluo dan Krisantemum Douluo adalah ketika mereka masuk lebih dalam, binatang roh di sekitarnya benar-benar tumbuh lebih sedikit. Beberapa binatang roh tangguh yang awalnya mengikuti untuk memata-matai mereka tiba-tiba menghilang sepenuhnya saat mereka melanjutkan di dalam hutan. Hanya ada seruan beberapa serangga dan burung, ketenangan yang berlebihan membuat kedua kekuatan tangguh ini semakin waspada. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah mengalami angin dan ombak, mereka secara alami tidak akan bersantai karena lingkungan yang damai.